Mari datang kepada Allah. Pujilah Dia dengan segenap hati. Angkatlah suara dan naikkan syukur atas anugerah-Nya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, damai-Nya beserta kita. Rasa kagum belum tentu melahirkan cinta. Namun, cinta pasti melahirkan kekaguman dan kesetiaan. Ketika kita mengagumi sesuatu atau seseorang, sungguhkah kita mengasihinya atau sekedar memuaskan kedagingan kita? Kerap kita berucap, ku kagum hormat pada Tuhan. Namun di hari yang sama, lidah yang sama mencela dan mencerca karyanya. Bersama kita memaknai kembali bagaimana kita menghidupi kasih-Nya. Sungguhkah kita mencintainya? Ataukah hanya sekedar mengaguminya semata-mata karena kedagingan kita? Mari bersama kita datang mengaku dengan jujur akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Kalau seringkali kami hanya mengagumi-Mu, hanya seperti seorang idola, Tuhan. Tapi kami tidak mengasihi Engkau dan mencintai Engkau, Tuhan, dengan sepenuh hati kami, karena kami tidak mengenal Engkau, ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang datang pada kami, memberikan pengampunan-Mu, memberikan kasih-Mu itu, Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, ya Bapa. Supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Supaya apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami lakukan seperti untuk Engkau, Bapa. Bukan untuk orang-orang yang ada sekeliling kami, tapi semua yang kami lakukan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami dan selalu memberikan pengampunannya buat setiap kami, ya Tuhan. Hanya di nama Yesus, Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa kami berdoa. Amin.
setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pelayanan firman. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai kami semua. Untuk setiap orang yang ada di rumah mereka masing-masing, ketika mereka bersama-sama dengan kami menyelenggarakan kebaktian ini. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan baik setiap pembacaan firman-Mu, baik penguraian firman-Mu, maupun ketika kami menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki ibadah demi ibadah, dan kita juga bersyukur kalau kita memasuki minggu terakhir dari bulan Januari ini. Saudara, ketika kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menggumuli sebuah tema mengenal dan mentaati firman-Nya. Mengenal dan mentaati firman-Nya. Saudara, kalau kita berjumpa atau dikenalkan oleh seseorang dan saudara dan saya dikenalkan oleh orang itu, apa yang menjadi pertanyaan atau yang terlintas di dalam benak pikiran saudara kalau saudara dikenalkan oleh seseorang dan Anda tidak tahu siapa itu? Katakanlah kalau dia adalah juru masak, apa yang akan saudara tanyakan kepada dia? Tentu saudara akan memikirkan dan bertanya kepada dia, dia pandai masak apa? Apalagi kalau saudara senang makan, saudara akan bertanya kira-kira jenis makanan apa yang dia bisa kerjakan dan lakukan dengan baik dan luar biasa. Apakah makanan Indonesia, ataukah makanan Chinese, ataukah makanan Eropa, atau mungkin makanan Timur Tengah. Bagaimana kalau saudara dikenalkan oleh seseorang, kita katakan pejabat? Apa yang akan terlintas di dalam benak pikiran kita dan apa yang ingin kita tanyakan kepada dia? Mungkin kita bisa bertanya kepada dia, sejauh mana kekuasaannya dia? Apakah hanya kota atau kabupaten saja? Apakah kekuasaannya bisa sampai se-Jawa Timur? Atau bahkan se-Indonesia? Atau bahkan kekuasaannya itu, istilah zaman sekarang, bisa masuk ring istana? Saudara, terus terang tanpa kita sadari, saudara, seringkali kita mengenal seseorang dengan asas manfaat saja. Kita seringkali berpikir apakah orang yang saya kenal dan dikenalkan itu bermanfaat atau menguntungkan saya atau tidak. Kalau menguntungkan saya akan mencatatnya. Kalau menguntungkan saya akan mengingatnya. Kalau menguntungkan bagi gereja saya akan mengingatnya, dan segalanya akan kita lakukan. Kalau kita berbicara yang kita kenal itu adalah menguntungkan atau bermanfaat bagi kita. Lalu saudara, bagaimana ketika kita membicarakan tema kita mengenal tentang firman Tuhan? Bagaimana ketika saudara dan saya berbicara tentang apakah kita ini sudah mengenal firman Tuhan? Apakah kita ini benar-benar memahami firman-Nya? Apakah kita ini sudah berani belajar untuk mengenal firman Tuhan? Saudara mungkin bertanya-tanya juga, bisa sama seperti ketika saudara berjumpa dengan seseorang. Kalau saya mengenal firman Tuhan, kalau saya belajar tentang firman Tuhan, apa manfaat saya ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan? Saya kira ini boleh ditanyakan di dalam diri kita sebagai pertanyaan introspeksi diri kita. Saudara, firman Tuhan akan menjawab pertanyaan saudara. Kalau saudara perhatikan di Mazmur 119, di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara dan saya itu mengenal Taurat Tuhan, mengenal firman-Nya, janji firman Tuhan kepada saudara dan saya, kita ini akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa menjadi orang yang berbahagia? Kalau saudara teliti dari ayat 1 sampai terakhir, ya begitu banyak ayatnya. Di situ dikatakan paling tidak ada beberapa hal.
Ketika saudara dan saya mengenal dan mentaati firman-Nya, maka kita ini akan dijauhkan dari kejahatan. Bahkan saudara dan saya bisa mempertahankan kelakuan kita yang bersih dengan taat akan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lebih berakal budi. Kita akan membenci dosa. Kita akan memiliki jalan yang terang. Kita akan hidup bersama-sama dan sadar bahwa Tuhan itu senantiasa menopang kehidupan kita. Bahkan saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 9, dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu memberi hikmat. Taurat Tuhan itu menyejukkan hati kita. Bahkan Taurat Tuhan itu membuat mata kita itu bercahaya. Mazmur 9 juga menyatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan dikatakan lebih indah daripada emas. Saudara, kalau kita mengenal emas, kita akan senang sekali. Bahkan kita, sebagian besar dari orang-orang yang saat ini menonton YouTube ini, saya yakin Anda punya emas. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan itu bangganya, senangnya lebih dari sekedar orang punya emas, bahkan emas tua. Bahkan dikatakan Taurat Tuhan itu lebih manis daripada madu. Bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Betapa manisnya firman Tuhan itu. Saudara, kalau saudara menghayati kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, betapa orang itu berbahagia karena mengenal, karena mentaati firman Tuhan, maka seharusnya itu menjadi bagian daripada kita. Karena apa, saudara? Karena lebih manis daripada madu, karena lebih indah bahkan dari emas murni. Saudara, kalau kita melihat betapa luar biasanya firman Tuhan itu yang seharusnya membuat saudara dan saya berpikir bagaimana seharusnya kita mengenal dan mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di dalam bacaan kita, Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28, itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus memandang firman itu begitu penting. Begitu pentingnya Tuhan Yesus harus mengenalkan kebenaran-kebenaran firman-Nya kepada banyak orang dan kepada orang-orang yang pada saat itu punya kesempatan untuk mendengar Dia. Maka saudara, di dalam bacaan kita itu diawali ketika Yesus pada hari Sabat, Dia pergi ke rumah ibadat atau sinagog, dan Tuhan Yesus mulai mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan semua orang yang melihat, semua orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus menjadi takjub luar biasa, menjadi kagumnya luar biasa. Kenapa saudara? Karena Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka hanya sekedar mengajar, tetapi Yesus mengajar dengan kuasanya. Maka dikatakan pada bagian itu Yesus dikenal sebagai orang yang mengajar, bukan sekedar mengajar, tetapi mengajar sebagai orang yang berkuasa. Lalu saudara, pada bagian itu diceritakan juga bahwa di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara, sangat menarik sekali bagi saya bahwa roh jahat ini mengenal Yesus.
Kalau tadi kita berbicara tentang mengenal firman Tuhan, bagaimana manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pada pagi hari ini kita disuguhkan bahwa iblis atau kuasa roh jahat itu mengenal Yesus. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh roh jahat itu. Yesus orang Nazaret. Jadi roh jahat ini tahu Yesus itu adalah orang Nazaret. Bahkan dia berkata Yesus itu datang hendak membinasakan kuasa-kuasa kegelapan. Yesus itu datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa roh jahat. Iblis pun tahu. Bahkan dia berkata Yesus itu yang kudus dari Allah. Saudara bayangkan betapa roh jahat ini tahu betul siapakah yang sedang berhadapan dengan dia. Dan roh jahat itu mengakui tentang keberadaan Yesus. Saudara, di situ diceritakan dengan gampangnya Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu dan Yesus berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Kenapa bisa dilakukan begitu, saudara? Karena Yesus punya otoritas terhadap roh jahat dan mereka kalah dengan kekuasaan dari Allah. Saudara, yang menarik bagi saya bahwa iblis itu juga mengenal Yesus. Oh saudara, kalau saya berkata kepada saudara, apakah saudara mengenal Yesus? Saya yakin saudara akan jawab mengenal Yesus. Saudara bisa tahu bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Saudara tahu. Mungkin saudara juga bisa katakan bahwa Yesus itu adalah yang kudus, yang dari Allah. Saudara tahu. Mungkin saudara juga mengenal bahwa Yesus itu dapat mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Yesus itu dapat mengalahkan iblis, saudara tahu. Tapi saudara, apa bedanya kalau kita tahu dan iblis tahu? Kalau tahu sama tahu, saudara dan saya tahu, iblis juga tahu, iblis juga mengenal Yesus. Apa bedanya, saudara? Yang menjadi pembeda adalah iblis tahu tentang Yesus, tapi iblis tetap menjadi seteru atau musuh Allah yang abadi. Saudara dan saya tahu tentang Yesus, tentang kuasanya, tentang apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang menjadi pembeda bagi saudara dan saya dengan iblis adalah saudara dan saya mau hidup di dalam Yesus. Saudara dan saya mau bersama-sama dengan Yesus dan mau hidup mentaati kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu yang menjadi pembeda. Kalau saudara hanya tahu, kalau saudara hanya mengenal di dalam pikiran saudara saja, dan saudara tidak pernah masuk di dalam kehidupan saudara. Yesus tidak pernah mengubah kehidupan saudara. Firman-Nya tidak pernah membuat saudara semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Maka sebetulnya kita tidak ada bedanya dengan iblis. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya kita berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Bukan sekedar saudara tahu, tetapi saudara memegangnya, saudara mentaati kebenaran-kebenaran firman-Nya, karena firman-Nya itu luar biasa. Saudara, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 menyatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Sebab di dalamnya atau di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara perhatikan bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa saudara? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, ketika kita berusaha untuk mengenal dan mentaati firman Tuhan, maka sesungguhnya ada kekuatan Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting sekali saudara bagi kita semua. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita sedang menjalani masa-masa yang sulit ini, kita membutuhkan kekuatan Allah untuk terus bersama-sama dengan kita di dunia ini. Saudara, kalau kekuatan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, saya rasa kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kekuatan Allah itu hidup di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kasus untuk orang-orang yang kerasukan setan itu seharusnya bukan persoalan yang besar bagi saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena ada kekuatan Allah yang Allah berikan di dalam diri kita ketika kita mengenal dan mentaati firman-Nya. Kekuatan Allah inilah yang memampukan saudara dan saya, meyakinkan saudara dan saya terus hidup di dalam kuasa Allah. Sehingga ketika kita melawan kuasa kegelapan, kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Sehingga saudara belajar dari kasus ini, kalau ada orang-orang yang mungkin saudara jumpai, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di tempat dimanapun, ketika saudara jumpai, dan ada orang-orang yang kerasukan setan, seharusnya saudara tidak langsung buru-buru telepon pendeta. Saudara tidak buru-buru telepon orang-orang yang dikira tanda kutip punya keahlian mengusir setan. Bukan. Bukan itu seharusnya kita kerjakan. Tetapi kita mesti mendatangi mereka, kita mendatangi orang-orang yang kerasukan setan itu, lalu kita mendoakannya, kita mengusir kuasa kegelapan itu di dalam otoritas Allah yang Allah sudah berikan kepada saudara dan saya, dan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu akan keluar, dan pasti keluar. Saudara, otoritas Tuhan saudara terima, dan semakin saudara merasakan otoritas Tuhan itu dalam hidup saudara. Saya selalu mau menyatakan dengan istilah, ketika saudara menerapkannya itu, saudara akan semakin melihat bahwa kuasa Allah itu sungguh luar biasa. Semakin saudara menerapkan kuasa atau otoritas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, maka kita akan mudah menjadi orang-orang yang bersaksi karena otoritas Allah itu hidup di dalam kehidupan kita dan kita telah menggunakan otoritas itu dengan luar biasa. Saudara, sekali lagi, tidak akan ada pernah orang-orang Kristen yang tumbuhnya atau imannya itu tiba-tiba mendadak melejit cepatnya luar biasa. Ya puji Tuhan kalau dia bisa bertahan. Tetapi saya juga bukan ingin menyatakan bahwa jadi orang Kristen itu harus lambat pertumbuhan imannya, pelan-pelan, yang penting berjalan naik, sedikit. Saya juga bukan mau menyatakan demikian. Tetapi yang ingin saya nyatakan adalah semakin saudara rindu dan mengenal serta mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu yang seharusnya membuat kita semakin lama semakin
rasa haus akan firman Tuhan itu muncul di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang sudah mengisi hidup saudara, saudara akan terapkan terus-menerus di dalam hidup ini untuk menghadapi apapun juga tantangan di dunia ini. Dan firman yang membuat saudara dan saya tumbuh secara rohani, firman itulah yang akan memampukan saudara bertahan di dalam iman yang benar. Kalau tadi saya ambil Mazmur 119 itu mau menyatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan itu kelakuannya akan bersih. Betul saudara? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia betul-betul memikirkan bagaimana hidup kudus di hadapan Allah. Coba saudara memikirkan bagaimana kehidupan zaman sekarang ini. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang hidup kudusnya di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam percabulan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam perzinahan. Kenapa saudara? Karena saya katakan orang itu tidak menjaganya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang itu tidak mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tidak saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Mari kita menyadari bahwa orang-orang yang semakin mengenal dan mentaati firman Tuhan, saudara mesti yakini hidupnya berbahagia di hadapan Allah. Dalam pandangan Allah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin orang duniawi akan menganggap kuno, mungkin orang duniawi akan menganggap ketinggalan zaman, mungkin orang duniawi akan menganggap engkau itu adalah orang-orang yang tidak berpikir maju. Enggak masalah. Tetapi yang penting bagaimana saudara dan saya semakin lama semakin hidup di dalam Tuhan. Saudara, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan akan memanggil saudara dan saya, kira-kira apa yang saudara persiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini segala kekayaan yang sudah aku dapatkan, ini adalah kepandaian-kepandaianku. Saya tidak katakan anti dengan kekayaan atau kepandaian, tidak. Tetapi pernahkah saudara berpikir, ini Tuhan, ketika aku menghadap Engkau, aku menjadi orang-orang yang mengenal akan firman-Mu. Ini Tuhan, aku menjadi orang-orang yang mentaati firman-Mu. Ini Tuhan, aku menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan ketika saudara menyatakan demikian, maka Tuhan akan menyatakan kepada saudara, hai orang yang setia, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, bukankah itu yang kita inginkan ketika kita ada di dalam dunia ini? Mari saudara, ketika kita merenungkan, mengenal dan mentaati firman-Nya, sejauh mana firman Tuhan itu betul-betul mengubah hidup kita. Sejauh mana firman Tuhan itu membuat kita semakin hari, semakin maju dan semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kalau kita banyak meluangkan waktu untuk kesenangan pribadi, kalau kita banyak menggunakan waktu-waktu pribadi untuk kebahagiaan kita sendiri, mari kita mencoba menyisihkan waktu kita, mencoba memprioritaskan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk bersama-sama terus menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk terus bersama-sama bahwa firman Tuhan itu dapat saya lakukan, dapat saya kerjakan, dan dapat membuat saya menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Saya yakin saudara,
Ketika saudara memikirkan bagaimana firman itu terus hidup di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya akan menjadi aliran air hidup. Saudara, alangkah bahagianya saudara, kalau saudara dan saya bisa menjadi aliran air hidup. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam kesesatan. Tetapi kita hadir memberikan air hidup, menyejukkan mereka, membuat mereka memiliki pengharapan, membuat mereka sadar betul bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Itu karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita datang kepada sumbernya dan kita dapat menjadi aliran-aliran berkat bagi mereka. Mari sepanjang hidup ini kita pikirkan dengan serius seberapa besar saya mengenal firman-Nya dan seberapa besar saya mentaati firman-Nya dan seberapa besar saya hidup di dalam firman-Nya. Biarlah perenungan-perenungan ini membuat saudara dan saya semakin hari semakin mantap. Bukan saja sekedar mendengarkan firman Tuhan, bukan saja sekedar senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita betul-betul melakukannya dan hidup di dalam kehendak Allah. Maka saya yakin nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara-saudara yang saat ini ada di rumah saudara masing-masing. Saudara akan menjadi berkat, saudara akan gampang menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah sungguh kebenaran firman Tuhan ini menjadikan saudara semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saat teduh. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa untuk yang pertama, untuk para pemimpin bangsa ini. Kiranya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang berdedikasi penuh melayani rakyat dengan jujur dan tulus hati. Mari bersama kita berdoa. Bapak, saat ini kami datang Tuhan, membawa para pemimpin bangsa ini Tuhan, di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda bangsa dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan setiap pemimpin kami.
Biar Engkau memberikan kepada mereka roh yang takut akan Engkau, dan Engkau sendiri yang memimpin mereka Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan dan memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan rencana Tuhan. Kami serahkan ya Bapa pemerintah kami, baik dari pemimpin tertinggi sampai ke kabupaten dan kota. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk yang kedua, mari kita berdoa untuk semua anak-anak yang sedang menjalani proses sekolah online. Biarnya Tuhan menolong mereka agar bisa mengerti setiap pembelajaran yang diberikan dan dengan sukacita boleh menjalani waktu sekolah mereka meskipun melalui proses online. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di bangsa ini Tuhan. Meskipun dengan segala kendala dan segala keterbatasan karena harus terbatasi oleh jarak, kami percaya setiap proses pembelajaran yang boleh diizinkan tetap terjadi Bapa, itu boleh jadi proses yang berharga buat setiap anak-anak-Mu ini. Biar kami tidak pernah berhenti belajar Tuhan, biar anak-anak-Mu ini tidak pernah berhenti belajar. Biar setiap fasilitas yang ada itu boleh membantu mereka untuk terus menerus dan belajar lagi Tuhan, untuk semakin bertumbuh dan berkarya untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Yang percaya Engkau juga bantu setiap mereka dalam proses pembelajarannya, biar mereka boleh semakin hari semakin dewasa dan boleh semakin hari semakin belajar lebih baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap anak-anak kami. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk semua guru dan para tenaga pengajar. Kiranya Tuhan yang sendiri yang memberikan hikmat dan pertolongan, serta memampukan mereka dalam mengajar dengan baik dan kreatif, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dimengerti dan berguna bagi para murid. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru, untuk setiap dosen Tuhan, yang boleh menyampaikan setiap materi yang dengan terus tanpa lelah Tuhan memikirkan cara-cara yang kreatif untuk boleh memberikan pengajaran, pendidikan yang terus berarti buat anak-anak kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap mereka yang punya hati untuk memberikan pendidikan dan pengajarannya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka kreativitas, setiap inovasi Tuhan. Biar mereka boleh mengerti dan mereka boleh menyampaikan dengan penuh sukacita. Untuk setiap anak-anak boleh belajar dan terus bertumbuh meskipun dengan kondisi yang baru, dengan cara normal yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap guru dan setiap dosen yang mengajarkan ilmu-ilmu mereka untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang terakhir, mari kita bersama berdoa untuk setiap orang tua yang tanpa kenal lelah terus bekerja dan juga harus mendampingi anak-anak mereka dalam pembelajaran secara online. Kiranya Tuhan menambahkan kasih, kesabaran, dan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa tetap bersukacita dan bersyukur dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua yang tanpa kenal lelah Bapa untuk terus bekerja dan berkarya dengan segala keterbatasan, dengan segala suasana yang baru dalam kondisi normal yang baru ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk terus berkarya dan bekerja dan tanpa henti Tuhan mendampingi anak-anak mereka. Kiranya Engkau yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan dan pendampingan yang hanya daripada-Mu Bapa. Agar mereka terus dapat menyatakan kasih-Mu melalui setiap apapun yang mereka lakukan. Dimanapun Engkau tempatkan mereka Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang ada di lingkungan. Kiranya Engkau tetap bersama dengan mereka. Biar kasih-Mu Tuhan boleh selalu terpancar dan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Kiranya Engkau selalu bersama dengan setiap orang tua yang ada
Dan kiranya kasih-Mu Tuhan boleh nyatakan hingga sampai ke setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh manjatkan setiap doa syafaat kami. Biar seluruh doa ini kami imani hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersama boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan tetap mengingat sabdanya dalam Matius 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Bersama kita akan menyanyikan dari NKB 126 ayat yang pertama dan kedua, Tuhan memanggilmu.
Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Biar setiap persembahan yang sudah kami berikan itu Tuhan boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih kami mau berikan seluruh hidup kami Tuhan, untuk boleh kami menyatakan kasih-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pengutusan. Kiranya cinta kasih Tuhan yang tercurah menjadikan kita semakin rindu untuk mengenalnya dan semakin setia melakukan kehendak-Nya. Ya Tuhan, tolong dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.